Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Mikail Arifin, NIM 120210006, Prodi Teknik Sipil, TPB 21. Jadi di sini saya akan memaparkan pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Jadi pewarisan sifat di sini itu ada sampel berupa garis rambut membentuk huruf V atau tidak, kemudian lobus telinga melekat atau tidak. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan Bapak Genetika Modern. Siapa Bapak Genetika Modern itu? Dan di sini sudah ada fotonya. Beliau bernama Bapak Gregor Mendel, seorang ahli botani dan biarawan berkebangsaan Austria Hongaria. Beliau menyusun konsep-konsep dasar genetika yang sekarang ya masih jadi rujukan mungkin. Beliau juga terkenal karena eksperimen beliau dengan menggunakan kacang ercis. Nah, kacang ercis nanti akan melahirkan sebuah hukum. Nanti di slide selanjutnya. Jadi, beliau lahir pada tanggal 20 Juli 1822 dan meninggal pada tanggal 6 Januari 1884 di Brno, Ceko. Beliau berkebangsaan Austria Hongaria, dikenal menciptakan ilmu genetika. Beliau juga melakukan pendidikan di Palacký University dan Olomouc serta Universitas Wina. Saya juga sempat membaca di sebuah artikel, beliau sempat ditolak juga saat ingin mengajar, tapi ya akhirnya berhasil gitu, survive. Kemudian hukum Mendel 1 itu segresi. Jadi hukum segresi itu hukum pemisahan gen atau hukum segresi yang menyatakan bahwa satu dari dua alel gen akan memisahkan diri pada saat proses pembentukan gamet keturunan. Nah, hukum segresi ini dapat dilihat dengan melakukan percobaan persilangan monohibrid, sedangkan hukum asortasi dapat dilihat dengan melakukan percobaan persilangan dihibrida. Nah, nih percobaan Mendel 2, maksud saya hukum Mendel 2, hukum asortasi. Nah, di sini ada garis rambut membentuk huruf V atau widow's peak atau tidak, widow's peaks atau tidak. Jadi widow's peaks itu apa sih? Jadi widow's peaks itu ada kayak semacam tambahan rambut di sini. Gini, bentuk huruf V gitu. Goku, kayak Goku itu termasuk. Terus Kaido itu juga masuk. Jadi di sini widow's peaks itu dilambangkan dengan W besar yang artinya dominan, sedangkan untuk straight hair seperti saya ini itu dilambangkan dengan W kecil. Nah, di sini juga muncul nih pertanyaan, apakah ada indikasi kebotakan? Karena secara nggak langsung widow's peaks dengan kebotakan dini itu hampir sama gitu. Jadi di sini saya memuat dari laman Allo Dokter. Meskipun male badness pattern atau MBP atau androgenic alopecia memiliki pola yang mirip dengan pola widow's peaks, terutama pada awal perkembangannya, namun agaknya terlalu dini untuk mengaitkannya adanya asosiasi antara pola garis rambut widow's peaks dengan kecenderungan terjadinya kebotakan dini pada pria. Mungkin pada beberapa kasus, mereka yang sejak lahir memiliki widow's peaks menunjukkan adanya kebotakan dini, namun pada kasus lainnya tidak. Dibutuhkan bukti-bukti ilmiah yang diperoleh melalui penelitian-penelitian yang taat azas, disertai dengan penetapan sampel yang sesuai dengan kaidah-kaidah statistika yang ditetapkan untuk menyimpulkan ada tidaknya asosiasi tersebut. Jadi ya kalau kalian
Kalau kalian yang males, bukan males sih, yang ribet banget panjang. Jadi simpelnya gini, gak semua yang Widow Speaks itu kebotakan gitu kesimpulannya. Karena memang ada beberapa indikasi lain, mungkin seperti tadi di sini harus ada penelitian, mungkin ya faktor nutrisi bisa, ataupun faktor penuaan. Nah, itu mungkin maybe yes. Nah, di sini ada lobus telinga melekat atau tidak. Jadi lobus telinga nih daun telinga. Di sini daun telinga yang attached earlobe dan free earlobe itu memiliki penulisan yang beda juga. Jadi kalau attached earlobe itu huruf kecil atau resesif, sedangkan untuk free earlobe itu dominan. Nah, ini tadi dari garis rambut, karena saya juga dapat tugas dari guru biologi saya, dosen biologi saya, Ibu Hendri Wijayanti, tentang gimana sih awalnya gitu. Nah, sampelnya dari keluarga bapak nih, dari keluarga bapak saya itu Widow Speaks atau tidak. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Nah, ini mungkin bisa langsung dibaca ya gitu. Jadi bapak saya itu memiliki Widow Speaks gitu, dan lobus telinga melekat atau tidak. Jadi lobus telinganya itu tidak free earlobe gitu. Dan ini bagian keluarga bapak saya. Bapak saya terdiri dari anak keempat dari 7 bersaudara. Di sini ada Pak De saya, Bude saya, Pak De saya, Bapak saya, dan Bule saya. Dan ini sudah berpulang sebelum saya lahir. Itu. Kemudian dari keluarga ibu saya memiliki Widow Speaks atau tidak? Jadi jawabannya tidak. Dan lobus telinga melekat atau tidak itu variatif. Jadi pada ibu saya itu tidak ada V atau streak, dan lobusnya attach. Nah, ini dari keluarga saya bingung namanya apa. Jadi di keluarga saya itu karena ibu bapak saya juga ini berbeda, gennya beda gitu, maksud saya ininya beda. Jadi ada resesif, ada dominan. Nah, jadinya variatif juga nih. Jadi saya lobusnya attach, kemudian strike hairline. Nah, gitu. Mungkin bisa dilihat gitu ya di sini. Nah, apa nih kesimpulannya? Mungkin sebagian orang bingung nih, kenapa teknik sipil belajar biologi. Sebenarnya nggak usah bingung sih, karena gini, ada titik yang mungkin bisa kita pelajarin di sini. Misal ini. Nah, kenapa saya tunjuk slide ini? Karena gini, di sini punya cerita yang banyak dan mungkin bisa menginspirasi. Saya pernah, sebelum ada tugas ini, jadi saya pernah baca biografi singkat beliau. Jadi pada saat itu, pada sekitar awal abad 19, nah beliau ini kan seorang ilmuwan juga nih. Nah, tapi beliau ini seorang biarawan. Nah, karena
latar belakang beliau yang seorang biarawan tadi itu, banyak orang-orang yang menganggap ragu karena pada zaman itu, terutama di Eropa, banyak yang meragukan dengan konsep ketuhanan tadi gitu. Ya mungkin paham-paham gitulah tentang itu. Jadi beliau nih sempat diragukan, tapi beliau menjawabnya gitu. Menjawabnya dengan sebuah yang melahirkan dua hukum ini. Dan ini menurut saya, ya walaupun saya nggak tahu spesifiknya karena ini saya cuman belajar kulitnya aja gitu, tapi menurut saya ini fundamental banget gitu. Nah gitu tadi, jadi beliau menjawab keraguan, menjawab ya mungkin kritikan juga dengan hukum tadi yang buktinya memang berguna banget untuk kemajuan teknologi, terutama di teknologi yang basisnya biologi gitu. Ya kadang kita juga harus nelusurin gitu, jangan sampai kita bilang oh ini enggak juga sih, penting juga kita belajar ini, ada sudut yang bisa dibilangnya ya keren gitulah, yang mungkin nggak bisa didapat dari sudut kita gitu, yang nggak ada di sudut kita. Oh ya, dan mungkin jangan bilang juga nih karena beliau berlatar belakang seorang yang ya percaya dengan konsep ketuhanan dibilang close minded, enggak kok. Ini buktinya beliau juga gitu, seorang ilmuwan gitu kan. Saya jangan jadikan open minded itu sebuah karena open minded itu kan proses berpikir, bukan berarti yang nerima semua gitu, enggak sih. Ya ini buktinya beliau juga, dan membuktikan bahwa enggak, yang orang yang percaya konsep itu enggak close minded gitu. Sama seperti kayak Ibnu Sina, Al-Khawarizmi mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Tetap jaga kesehatan, hati-hati, dan semoga apa yang terjadi pada sepekan yang lalu itu tidak terjadi lagi, dan semoga tetap aman dan kembali pulih Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.